Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tetapi aku sayang. Itulah misteri cinta, buta tapi bersinar. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Diamore Channel mengajak, marilah kita bersama-sama merenung dan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mengasihi. Syair sebuah lagu tentang cinta mengatakan seperti ini. Sakitnya hati ini, tapi aku rindu. Bencinya hati ini, namun aku sayang. Masih banyak lagi kata-kata orang tentang cinta. Ya, cinta itu misteri. Hari ini Tuhan Yesus juga mengajar tentang cinta kasih, baik kepada para muridnya, juga kepada kaum Farisi dan ahli Taurat, di mana di antara mereka datanglah seorang ahli Taurat, datang kepada Yesus dan bertanya untuk mencobainya dan berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kaum Farisi dan para ahli Taurat sangat membenci dan selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Seorang ahli Taurat yang tahu betul tentang hukum Taurat, dan dia ingin mencobai Yesus. Dia ingin tahu bagaimana pendapat Yesus tentang hukum yang terutama dalam 613 peraturan hukum Taurat itu. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dari yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah pertama merujuk kepada kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Sedang perintah kedua merujuk kepada kitab Imamat bab 19 ayat 18. Jadi jawaban Yesus dikembalikan kepada iman dan kepercayaan mereka yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus tahu bahwa menurut Rabi Yahudi, kedua ayat ini adalah jantung atau hakikat iman kepercayaan mereka yang menjamin orang masuk surga. Seseorang yang ingin tinggal bersama Allah, maka ia harus melakukan perintah-perintah ini. Dengan menjawab dua hukum utama dan terutama ini, Yesus ingin menegaskan bahwa dasar hidup orang beriman, dasar hidup orang Kristiani adalah hukum kasih. Hukum kasih hendaknya menjadi yang utama dari segala hukum yang diajarkan dalam hukum Taurat. Dan kasih itu pertama-tama kita nyatakan kepada Allah yang adalah sumber kasih. Maka kasih kepada Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya seluruh hidup sepenuhnya kita curahkan untuk Allah. Pertanyaannya, mengapa saya harus mengasihi Allah? Tentu kita semua tahu jawabannya, bahwa Allah
telah lebih dahulu mengasihi kita, karena Allah adalah awal dari segala ciptaannya. Tetapi juga karena kita ini memang milik kepunyaannya. Kita adalah anak-anak angkatnya. Dan bukti kasih Allah yang terbesar, yaitu dengan mengorbankan putra tunggalnya, Yesus, di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagi Yesus, kasih sejati yang kita curahkan kepada Allah itu seharusnya berbuah kasih juga, yaitu dengan mengasihi sesama. Dan kasih kepada sesama itulah sebagai bentuk konkret atau wujud nyata kasih kita kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah itu harus berbuah kasih kepada sesama, dan kasih kepada sesama adalah bentuk konkret wujud nyata kasih kita kepada Allah. Maka hendaknya kasih kepada Allah dan kepada sesama harus berjalan bersama-sama, harus berjalan searah. Maka ketika berbuat baik kepada sesama, kita juga pasti berbuat baik kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika kita berperang, kita bermusuhan dengan sesama, kita juga akan berperang atau bermusuhan dengan Allah. Maka nonsens kalau orang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci saudara-saudaranya. Ia berdoa rajin, ke gereja rajin, melaksanakan tugas-tugas, aktivitas kerohanian, tugas-tugas gereja rajin, tapi ia tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan ia benci dengan sesamanya. Atau sebaliknya, ia bantu sesamanya, ia menolong sesamanya, ia mengasihi sesamanya, ia peduli terhadap sesamanya, tapi ia tidak pernah mau berdoa, ia tidak pernah mau datang ke gereja, ia tidak pernah mau bertemu dengan Tuhan, hubungan relasi khusus dengan Tuhan. Itu adalah nonsens. Sebab kasih kepada sesama itu harus berorientasi kepada Allah. Sebab Allah adalah sumber kasih. Itulah hukum baru yang diajarkan Yesus demi membangun dan memulihkan relasi antara Allah dan umatnya dan di antara sesama umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menegaskan mengasihi itu harus segenap hidup kita, secara khusus tekanan pada akal budi, hati, dan jiwa. Akal budi, hati, dan jiwa adalah gambaran manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka akal budi, hati, dan jiwa harus mewujud nyatakan gambar Allah itu dalam mengasihi. Maka pertanyaannya, apakah akal budi, hati, dan jiwa kita memiliki kasih itu? Ada sebuah ungkapan bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod habeat. Artinya orang tidak mungkin bisa memberi kalau ia tidak memiliki. Maka dasar kita kalau mau memberi kasih kepada Allah dan kepada sesama, kita juga harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita merawat diri kita, bagaimana kita menjaga tubuh kita, memelihara, bagaimana kita mensyukuri hidup kita ini yang adalah anugerah kasih Allah. Kalau kita memang memiliki kasih di dalam diri kita, maka kita pun pasti akan bisa mengasihi Allah dan sesama kita. Lalu apa sebenarnya arti kasih itu? Dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 8, Rasul Paulus menulis, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Juga di dalam Roma bab 13 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Lalu pertanyaannya, apakah akal budi, hati, dan jiwa kita ini memiliki kasih seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus? Atau sebaliknya, tantangan yang paling hebat dari kasih adalah hati, jiwa, akal budi manusia yang diliputi oleh keangkuhan, iri hati, dengki, mudah marah, kikir, tamak,
balas dendam, sombong, dan lain-lain. Kita bisa introspeksi dalam diri kita. Apakah kita memiliki kasih itu? Kalau kita sudah memiliki, maka kita pun mau mengasihi orang lain. Ukurannya adalah kasih terhadap diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa berbuat baik terhadap diri kita sendiri, maka sebenarnya juga kita sanggup berbuat baik untuk orang lain. Orang lain menurut pandangan iman kita adalah semua orang, entah orang berdosa, entah orang jahat, entah itu musuh kita. Mereka semua termasuk orang-orang yang harus kita kasihi. Sebab Allah sumber kasih juga mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang kasih. Orang sempurna Allah mengasihi, orang tidak sempurna Allah juga mengasihi. Orang yang suci, orang yang baik Allah juga mengasihi, tetapi orang berdosa pun Allah mengasihi. Hanya satu hal, yaitu Allah sungguh sangat benci dosa. Orang berdosa diampuni, tapi dosa Allah sungguh sangat benci. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, semoga kasih-Mu yang sungguh besar yang kami peroleh dapat kami bagikan untuk sesama kami tanpa pilih kasih, termasuk kepada orang-orang yang telah menyakiti hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.